Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan jelasin soal Indo Energy, paper yang baru kita terima juga di IMNLP 2021. Nah, ini mungkin bisa dimulai dari Karisa. Silakan Karisa. Iya, terima kasih Sam. Ya, terima kasih semuanya dan terima kasih Beda Paper INACL udah kasih kita kesempatan pada hari ini buat present tentang Indo Energy and we are very excited about this one. Dan terima kasih semuanya yang udah datang dan nonton, udah hadir di webinar ini dan ya, let's start. Jadi Indo Energy ini kepanjangannya jadi Benchmark and Resource for Evaluating Indonesian Natural Language Generation. Dan outdoor kita adalah Samuel Cahaya Wijaya, Genta Indrawinata, Brian Willy, saya, Xiao Hong Li, Adi Gunakunchoro, Sebastian Ruder, Jiwan Lim, Syafir Bahar, Masayu Leilia Kodra, Ayu Purwaryanti, dan Pascal Lefung. Dan atas kolaborasi yang hebat ini, kita bisa berkolaborasi dengan Gojek, DeepMind, ProSci-AI, dan HKUST, ITB, dan Women. Dan ya, saya personally senang sekali bisa kolaborasi dengan semua the great outdoors ini. Dan ya, because all of this great outdoors, we can make this happen. Indo Energy ini. Can we go next? Ya, jadi berawal dari penelitian sebelumnya Indo NLU yang puji Tuhan udah di-accept di berhasil di-accept di EASL CL 2020. Nah, kita emang berawal dari Indo NLU ini, kita tadinya baru natural language understanding task dulu, dari 12 task, ada emoticon, sentiment, entailment, dan lain-lainnya. Dan ya dari berawal dari ini Indo NLU, dan kita ngelihat bahwa kayak ternyata Indo NLU itu sangat amat useful baik di industri maupun di akademi, dan kita terus pingin membuat roda tetap berputar ya. Jadi kita tetap agree on lanjutin this research into Indo Energy yang kemudian thankfully is accepted recently di MNLP 2021. Nah, di sini yang kita tambahkan adalah dataset kita yang tadinya cuma bahasa Indonesia yang sudah termasuk kolokial. Nah, kita sudah tambahkan dengan bahasa daerah seperti bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Dan di sini pun terdapat 10 tasks language generation seperti machine translation, summarization, QA, dan dialog system. Jadi hopefully in the future tahun 2022 atau somewhere in the future, Indo benchmark atau apapun di Indo NLP ini tetap bisa berkembang ya, atas dari start dari Indo NU dan Indo NLG. Mudah-mudahan para NLPers Indonesia ini tetap antusias untuk mengembangkan perkembangan NLP di dalam bahasa Indonesia tentunya. Oke, bisa kita lanjut? Ya, fakta menarik kalau misalnya, ini dulu ya. Jadi ini our definition of Indo Energy. Kita sebenarnya adalah yang paling pertama the vast resource for training, untuk training, evaluasi, dan juga benchmarking dalam bahasa Indonesia di dalam tas-tas language generation. Jadi kita yang paling pertama, yang paling banyak gitu, karena mudah-mudahan in the future bakal ada lebih lagi yang lebih bigger than this one, but yeah, as per now we are the first ever vast resource for this Indonesian NLG tasks. Can we go next? Dan juga fakta menarik bahwa Indonesia itu adalah bahasa keempat yang paling banyak digunakan di internet. Terdapat 175 juta internet users yang menggunakan bahasa Indonesia. Mau dimanapun kita bisa lihat bahasa Indonesia cukup umum ya digunakan baik di sosial media, di YouTube dan lain-lainnya. Setelah China, India, dan United States. Jadi bisa dibilang perkembangan di NLP di bahasa Indonesia ini akan sangat impactful karena pengguna bahasa Indonesia sendiri itu sudah banyak sekali. Kemudian kita bisa lanjut. Dan di bahasa Indonesia pun itu terdapat 720 bahasa. Seperti yang saya tahu, ini juga salah satu bahasa Indonesia itu salah satu bahasa yang punya banyak sekali bahasa daerah. Terdapat 720, dan yang kedua yang paling banyak digunakan itu bahasa Jawa, dan kemudian yang ketiga itu bahasa Sunda. Oleh karena itu kita menambahkan dua bahasa ini ke dalam dataset kita. Yang tadinya Indo 4B jadi Indo 4B+. Ya, akan saya lanjutkan di slide berikutnya.
Ya, jadi ini yang di-provide dalam research Indo Energy ini. Ada Indo Energy Benchmark. Jadi terdapat 6 downstream task dan juga total ada 10 dataset dalam language generation benchmark ini. Dan kemudian ada Indo 4B Plus yang sebelumnya di Indo NLU itu Indo 4B saja. Dan kenapa plus di sini karena tadi kita tambahkan bahasa daerah termasuk bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Kita juga menambahkan beberapa bahasa Indonesia yang sebelumnya belum ada di dalam Indo NLO. Jadi tetap terdapat 4 billion. Jadi belum nyampe 5 billion ya. Hopefully in the future kita bisa tetap tambahin dataset ini sampai 5 billion, 6 billion dan so on. Dan juga ada Indo NLG models yang bisa dibilang favorit kalau di Indo NLU, banyak sekali yang kayak do applied research, do research menggunakan Indo NLU models ini. Entah itu dalam kebutuhan industri maupun kebutuhan akademis gitu, kayak banyak sekali pengguna di Indo NLU models, dan hopefully di Indo NLG models juga akan menjadi sangat berguna untuk kebutuhan kepentingan NLP dalam bahasa Indonesia, NLG tentu specifically. Dan di sini ada 2 model, MBART yang kita kasih nama IndoBART, dan juga yang model yang berbasis pada GPT-2 dan kita beri nama IndoGPT. Kemudian untuk can we go next? Ya, untuk downstream task akan dijelaskan oleh rekan saya, Brian Willy. Right. Halo, saya Brian. Thank you, Karisa. Untuk downstream task, kita boleh next. Kita langsung aja. Kita ada 10 downstream task. Di sini kita lihat ada machine translation, ada summarization, ada question answering, dan ada chit chat. Datasetnya ada yang kita ambil sendiri. Kebetulan waktu itu resource yang kita dapat memang hanya ini, to the best of our knowledge, tapi mungkin di luar sana masih ada resource yang lain yang mungkin nanti bisa ditambahin. So ya, presentasi ini juga ajakan terbuka ya untuk kita kolaborasi bareng. Dan kita di sini bisa lihat statistiknya, dan domainnya sendiri nggak cuman dari news atau kasual seperti biasanya, tapi juga ada yang kita campur, dan kebetulan kita dapat resource-nya dari Bible, jadi kita dapat domain religion, dan stylenya pun mostly formal, tapi kita punya yang colloquial di data chit-chat kita. So, berikutnya. So, ini kita langsung aja detail dari setiap downstream task kita. Dari Bible Inggris ke Indonesia, ini downstream tasknya machine translation, ada 30.000 sampel. Contohnya seperti ini bahasa Inggrisnya, itu bahasa Indonesianya. Dan untuk yang TED, sama juga, ini machine translation, sampel jauh lebih banyak, kita punya 93.000 sampel dari sini. Suara saya jelas? Oh iya, udah balik lagi, Mas. Jadi barusan hilang sebentar, Bray. Halo. Udah ada lagi, Mas. Barusan udah bagus lagi. Halo. Halo, ya? Ya, sudah Mas. Saya tadi mungkin hilang sendiri suaranya. Maaf. Iya, jadi di TED seperti ini contohnya, mungkin bisa langsung next. Nah, ini kita ada news juga. Sama juga sebenarnya machine translation semuanya Inggris ke Indonesia, kita punya 3 downstream task. Kita ada 3 dataset yang kita berhasil kumpulin di sini. Itu contoh Inggrisnya dan itu contoh Indonesianya. Dan kita coba juga untuk dapatkan data bahasa Indonesia lain, seperti dari Sunda ke Indonesia dan dari Jawa ke Indonesia. Ini contoh yang dari Sunda dan ini contoh yang dari Jawa ke Indonesia.
Dan dari chit chat itu sebetulnya seperti kita itu chatting tapi tanpa tujuan, jadi tanpa ada domainnya. Jadi seperti ini contohnya, memang chit chat ini sepertinya sangat berbeda dengan chatting yang kita biasa bayangkan misalnya. Jadi contohnya apa pekerjaan impian Anda, terus habis itu dijawab seorang penulis, saat ini saya seorang dokter UGD. Sebetulnya datanya sendiri sangat menarik. Ada 18.000 dialog di sini dan domainnya kasual. Bisa next lagi. Dan di sini kita juga ada kompilasi dari Indosum. Ada 20.000 sampel di sini. Contoh dokumennya seperti ini, yang ini diambil dari suara.com, dan kemudian ada summary-nya di bawah. Bisa next juga. Dan ada liputan 6 dan baik itu dari canonical maupun extreme. Dua-duanya summary session, sama seperti yang tadi juga summary session, tapi yang ini kita juga training datanya jauh lebih banyak. Ini contoh dokumennya, dalam hal ini kita ambil dari liputan 6, jadi seperti ini dan summary-nya seperti di bawah. Dan untuk question answering, tanya jawab, kita ambil dari TDQA. Konteksnya konteksnya ada, questionnya ada, dan labelnya ada. Ada 6.000 tweets di sini. 6.000 dokumen harusnya. Sorry, itu sepertinya salah. Nanti kita perbaiki typo-nya. So, itu aja untuk downstream task-nya. Dan untuk dataset-nya, mungkin bisa dijelaskan sama teman kita, Genta. Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi dari data yang kita sudah collect untuk IndoNLU, yaitu Indo4B, sebelumnya kita sudah ada 3,5 miliar kata dan sekitar 275 juta kalimat. Dan bisa dibilang ini data yang cukup besar untuk pre-trained models karena sudah 23 GB, walaupun memang dibandingkan bahasa Inggris, jumlah 23 GB mungkin tidak begitu signifikan. Tapi untuk sebagai resource pertama yang dapat digunakan untuk pre-trained models ini sudah cukup baik. Lalu untuk Indo4B Plus ini kami menambahkan 2 sumber lagi, yaitu Wiki dan CC100. Jadi untuk dari Wiki kami bisa mendapatkan Sundanese dan Javanese yang paling banyak. Dan untuk bahasa-bahasa lokal lainnya cenderung sangat sedikit dan tidak begitu signifikan untuk ditambahkan. Jadi kami hanya fokus kepada 2 bahasa ini. Dan untuk CC100 juga sama. Untuk Sundanese Javanese ada dalam dataset ini karena memang kedua bahasa ini memang populer dan banyak penuturnya, sehingga kami menambahkan ke dalam Indo4B dan menjadi Indo4B Plus, dan jumlah size yang ditambahkan sekitar 0,36 GB, walaupun ini jumlahnya memang nggak signifikan untuk ditambahkan, tapi menurut hasil riset kami yang nanti akan dipaparkan juga cukup baik untuk meningkatkan performance pada bahasa lokal. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Lalu kami juga akan membicarakan mengenai pre-trained models. Oke. Untuk pre-trained models yang ada, kami ada IndoBar dan IndoGPT. Dan memang kalau bisa dilihat di sini, kami fokus untuk model-model yang cenderung lebih kecil daripada model base biasanya, karena kami berharap model yang kami bangun bisa dipakai oleh researcher yang ada di Indonesia dan juga penggiat dalam NLP di industri, karena modelnya juga tidak terlalu besar. Dan ada 2 jenis model yang kami rilis, yaitu yang pertama encoder-decoder architecture berdasarkan BART model, dan juga decoder only architecture berdasarkan GPT-2 model. Dan kedua model ini sungguhnya sangat populer untuk research di bidang natural language generation, dan kami melatih model tersebut untuk dapat seperti understand gitu ya, seperti bisa memberikan contextualized representation untuk ketiga bahasa, yaitu Indonesian, Sundanese, dan Javanese. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk experiments dan analisis akan disampaikan oleh Samuel.
Iya, terima kasih Genta. Selanjutnya kita masuk ke eksperimen dan analisisnya. Nah, untuk eksperimen ini kita coba untuk jalankan model-model yang sudah kita bangun itu di 10 task yang sudah kita kumpulkan juga. Nah, lalu untuk sebagai perbandingan, kita ada beberapa model yang kita gunakan. Yang pertama itu ada model encoder-decoder yang tanpa ada pre-training sebelumnya. Lalu kita bandingkan juga dengan dua multilingual model, which is EMBARK dan MT5. Kedua model ini lebih besar daripada yang kita gunakan di Indo NLG karena mereka ini pertama mereka multilingual dan karena memang tidak disediakan ada seperti EMBARK kita menggunakan versi large dan tidak disediakan versi kecilnya. Lalu kita tambahkan juga baseline model dari yang setiap task yang dari previous work seperti dari mesin transmission ada dari Guntara et al, sampai station juga ada printer generation dan sebagainya. Dan tentu saja dengan dua model lagi dari kita sendiri yang sudah dilatih sebelumnya. Nah, untuk hasilnya itu dilihat seperti ini. Untuk summarization, sebenarnya untuk Inggris dan Indonesia masih lebih baik untuk multilingual model kebanyakan. Karena memang data latih untuk bahasa Inggrisnya sangat besar dari multilingual model sehingga mereka outperform model-model yang kami bangun. Nah, tetapi untuk yang Sundanese dan Javanese, ini sebenarnya ada yang menarik. Dari yang Indobark gitu misalkan ya, itu nilainya agak mirip untuk yang Sunda SUID, dan untuk yang Java ID juga itu agak mirip dengan yang multilingual model. Tetapi kalau kita pikirkan secara size-nya, sebenarnya size itu kayak MT5 itu 2 kali lebih besar daripada 2 hampir 3 kali lipat lebih besar daripada Indobark, tapi skor kita kurang lebih sama. Lalu untuk yang Indobark sendiri, kita bisa menang di IDSU, ID Indonesia to Sundanese, dan ini yang kita lihat bahwa ini loh efek dari belajar lebih banyak di bahasa Sundanya, sehingga daripada multilingual model itu untuk generation kita perlu lebih banyak data monolingual terkait data dari si local language itu sendiri, seperti itu. Nah, lalu untuk task berikutnya ada untuk cheat dan TDQA dan summarization. Nah, untuk di sini untuk summarization sebenarnya yang paling bagus itu EMBARK large model, sedangkan kalau dibandingkan dengan previous work ada dari Koto et al untuk liputan 6 nih juga outperform daripada yang lain karena sebenarnya ada perbedaan juga di sisi modelingnya. Karena di sini kita hanya running dari hasil evaluation-nya. Jadi karena cara modelingnya tidak sama sebenarnya tidak terlalu comparable, tapi skornya masih mendekati lah dengan yang kami bangun sendiri gitu untuk yang liputan 6. Lalu untuk Indosam, EMBARK large masih outperform dibandingkan model yang kami bangun. Walaupun ya lagi-lagi ini karena masalah ukuran, ya ukurannya itu sekitar kurang lebih untuk EMBARK itu sekitar 5 kali lebih besar daripada yang kami bangun ini. Ini hampir 600 million parameter kalau nggak salah. Lalu kalau untuk TDQA dan X-Persona, untuk yang TDQA lagi-lagi EMBARK Lab juga outperform yang kami bangun juga. Again karena masalah ukuran seharusnya. Lalu untuk yang X-Persona dari Indobark sebenarnya ini outperform cukup banyak poin dibandingkan dengan EMBARK, walaupun nilainya masih kecil. Ini juga salah satu hal yang kami bahas di paper kami, yaitu untuk open domain chipset sepertinya masih perlu banyak eksplorasi di bahasa Indonesia karena even though kita outperform di sini, tapi nilainya masih blue-nya 2, gitu, 3 itu sangat kecil sekali. Ekspektasi kami itu kalau bisa untuk open domain itu mungkin di atas 20 gitu. Nah, jadi mungkin ini eksplorasi ke depannya juga akan jadi menarik kalau kita bisa menelusuri terkait dengan open domain chipset di bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kami juga melakukan human evaluation. Hasil dari human evaluation itu bisa dilihat di sini untuk kita ukur 2 hal di sini, yaitu fungsi. Nah, satu itu ranking. Ranking ini adalah kita minta anotator untuk mengurutkan dari hasil generasi yang dibangun oleh model mana sih yang paling baik gitu. Tanpa kita mengatakan aspeknya apa gitu. Jadi kita in general kalau menurut annotator mana sih generation yang paling baik gitu.
Sedangkan kalau fluency, ya itu ya basically apakah correctness dari sentence ini benar-benar fluent untuk ketika dibaca. Nah, dari hasil itu kita bisa lihat bahwa semua pre-trained model lebih baik daripada stress model yang tanpa pre-training. Tapi kalau bisa dilihat di sini sebenarnya kalau untuk yang 4 model ini, EMBART yang multilingual dan Indo-BART Indo-GPT sebenarnya agak mirip untuk fluency. Jadi semuanya kalau membuat sentence itu ketika dibaca make sense. Tapi ketika kita lihat di rankingnya, EMBART ini lebih outperform dibandingkan Indo-BART. Lalu setelah dari Indo-BART itu turun ke MT5, dari MT5 turun ke Indo-GPT. Kalau kami lihat di sini, Indo-GPT itu sering agak kurang baik secara ranking karena biasanya kalimatnya itu agak repetitif sih, dan itu jadi penilaian yang buruk buat anotator karena bisa dilihat seperti ketika ending itu dia agak repetitif beberapa phrase yang sama gitu. Nah, lalu untuk kami juga mengukur untuk performance efisiensinya terhadap kecepatan dan performanya. Ketika kami bandingkan ini overall score ini didapatkan dari nilai rata-rata dari semua task di Indo Energy. Dan kalau kita lihat di sini EMBART Plus dengan 400 million parameter dibandingkan dengan Indo-BART dan Indo-GPT yang kurang lebih cuma 100 million parameter, itu nilainya cukup mirip. Kalau untuk GPT agak lebih mirip ke MP5, lebih tinggi sedikit, tapi juga ukurannya jauh lebih kecil. Dan kalau kita ukur dari speed computing di CPU dan GPU ini cukup jauh, terutama untuk Indo-BART dan EMBART ini bisa 1:4 untuk di CPU, dan di GPU kurang lebih 1:2, 1:3. Sedangkan kalau dari Indo-GPT karena decoder only model dan inputnya lebih panjang sehingga lebih attention cost-nya lebih mahal, waktunya masih agak mirip dengan P5 walaupun masih lebih cepat, dan hasilnya pun masih lebih baik. Dan menariknya dari Indo-GPT ini kita juga ada analisa di paper kami terkait dengan ethics consideration terkait dengan apakah model kita bisa ada bias nggak gitu terhadap sebuah misalnya sebuah suara, terhadap agama tertentu gitu. Nah, itu bisa dibaca lebih detailnya di paper kami juga. Lalu model-model yang kami bangun ini sebenarnya sudah ada semua di sudah publicly release di Hugging Face. Ini bisa caranya seperti ini saja untuk meload model, bisa dengan seperti Hugging Face style. Nah, lalu untuk tokenizer sebenarnya ini ada berbeda karena kami mengambil dari menggunakan Hugging Face juga, tapi karena tokenizer itu tidak sama dengan standar dari Hugging Face saat ini, jadi kami membuat package sendiri namanya Indo Benchmark. Dan package-nya itu bisa di-download di ini dulu. Untuk model bisa dilihat semuanya di sini di huggingface.co/Indo-Benchmark. Nanti ada Indo-GPT, Indo-BART, dan Indo-BART V2 untuk tesnya. Dan untuk Indo-BART V2 itu sebenarnya kita ada eksperimen tambahan untuk memperbesar bahasa Sunda dan Javanese-nya. Nah, mungkin bisa dilihat juga di paper kami untuk lebih detailnya. Nah, untuk tokenizer, kami membangun sebuah package sendiri untuk support si Indo Energy Tokenizer tadi yang bisa di-download di tip berikut ini. Dan untuk lebih detail terkait cara penggunaannya bisa dilihat di GitHub repository kami. Untuk datasetnya bisa dilihat di README, itu ada link untuk downloadnya, untuk preprint purpose juga ada di sana. Dan untuk jika ingin mengetahui bagaimana cara pakainya bisa dilihat di folder example dari GitHub kami. Ini bisa saya buka ya, ya bisa. Nah, di sini mungkin kalau untuk terkait dengan resource bisa dilihat di bawah sini ada downstream task dan ada modelnya kemana, dan ada dataset pre-trainingnya jika ingin digunakan di sini. Lalu untuk example-nya bisa dilihat di folder ini. Kami ada 3 notebook yang bisa langsung dibuka saja nanti kalau misalkan ini mau dicoba. Begitu. Dan terakhir mungkin ini untuk closing, saya kembalikan pada Karisa. Silakan. Ya, terima kasih Sam. Ya, baik, sekian dari itu
untuk presentasi kita pada hari ini. Kita harapannya dari Research Indo NLG ini bakal membuka banyak pintu of possibilities dalam perkembangan NLP di Indonesia ini ya. Seeing Indo NLU sudah banyak berguna. Kemarin saya lihat juga banyak yang mention Kak Genta biasanya di Twitter gitu, di Facebook, saying that hey, kita lagi nyobain ini hoax detection dan lain-lainnya. It's very untuk kita sebagai author-nya itu ngerasa kita very senang kalau bisa bantu banyak orang dan giving a bigger impact, especially for perkembangan NLP di bahasa Indonesia. Ya, jadi ini citation kalau misalnya in the future ada yang akan mengembangkan lagi dalam bahasa Indo NLP ini, dan juga ini our homepage, boleh di-visit. I think sekian dari itu aja. Mungkin kalau nggak ada yang mau ditambahkan dari outdoor lain, kita bisa ini ya buka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Udah ada pertanyaan yang masuk di chat dari Ibu Reni. Saya bacakan, terima kasih atas presentasinya. Saya ingin bertanya untuk Indo NLG Tokenizer, mengapa dirasa perlu untuk buat tokenizer sendiri? Ini mungkin pendalaman tadi yang Mas Samuel sampaikan, apa faktor utama yang belum dapat diakomodasi oleh tokenizer yang sudah ada. Bisa langsung dijawab aja. I see. Siapa? Ini mungkin saya bisa jawab sih. Jadi sebenarnya ketika kami awal membuat Indo NLG ini, model untuk BART model di Hugging Face itu masih belum stabil gitu, kayak dia berubah 2 kali seingat saya. Nah pada saat itu tokenization ini juga agak berubah-berubah gitu kayak fungsi-fungsinya, sehingga kami berpikir waktu itu bagaimana kalau kita follow dengan tokenizer yang sudah standar saja gitu. Nah jadi kami waktu itu menurunkan dari saya lupa waktu itu tokenizer yang berbeda, kalau masalah ambilnya awalnya dari yang NLU based juga. Mereka sama-sama pakai BPI juga, dan jadi setelah itu untuk fungsi-fungsi di atasnya itu kami extend lagi dari tokenizer tersebut karena itu sudah lebih stable seperti itu. Jadi sebenarnya itu karena masalah perkembangannya bareng-bareng aja sih dari Hugging Face seperti itu, dari kami juga seperti ini, kan kami perlu yang stabil sehingga kami bangun sendiri. Sebenarnya tidak harus, kalau untuk sekarang sepertinya bisa dibangun dari yang sudah ada existing gitu. Baik, seperti itu Bu Reni dari Mas Samuel. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi lebih ke ini ya, jadi lebih ada isu stability ya di sana. Jadi untuk memastikan bahwa this tokenizer would work dengan model yang sedang dibuat, karena itu dibuat Indo NLG ini ya. Iya, betul. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya, pekerjaan yang sangat menarik. Terima kasih. Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Wawan ya. Ground truth di task text summarization di dataset Indo NLG, bagaimana cara mendapatkannya? Apakah secara manual ada anotator yang melakukan summary-nya? Tadi pakai Indosum ya, Mas Samuel ya? Iya, ini dataset sebenarnya ada 2 untuk summarization, ada Indosum dan liputan 6. Kalau untuk Indosum sebenarnya itu karena dia mostly agak-agak mirip ekstraktif, kita benar-benar ambil aja dari label yang sudah disediakan sama Indosum. Dan sebenarnya karena kita maunya NLG, kita untuk summarization ini kita nggak ada yang bikin dataset sendiri. Lalu kita ambil dari liputan 6 yang berikutnya. Liputan 6 ini dibangun dengan motivasi untuk meningkatkan abstraktif summarization di bahasa Indonesia. Karena Indosum itu kalau menurut klaimnya itu agak terlalu ekstraktif. Dan itu ada proving-nya juga di papernya yang liputan 6 NMT summarization.
itu mereka memperlihatkan kalau di summary itu lebih banyak novel engram dari si liputan 6 dataset ini. Dan kalau tidak salah collection-nya itu dari annotator bikin sendiri manual untuk si table-nya, untuk summary-nya yang untuk liputan 6. Gitu. Ya, seperti itu ya, Pak Wawan. Ada komentarnya, Pak? Barangkali? Oh ya, terima kasih. Itu sih memang kebetulan kayaknya di grup riset yang saya dari Binus University, ada teman saya yang kayaknya mau mencoba membuat dataset dari nol itu untuk summarization. Tapi ya jelas pusingnya mau nyari siapa yang summary itu. Oke, jadi ya sedikit saya mau coba gali info lah kalau di sini gimana. I see. Ya. Kalau untuk annotator sendiri karena kami tidak koleksi jadi kurang tahu juga siapa annotatornya. Tapi sebenarnya bisa pointing ke author paper dari liputan 6 atau lebih tahu lebih banyak. Iya. Oke. Ya, terima kasih atas infonya ya. Iya. Di sini saya lihat ada Bu Rini Wijayanti. Kalau tidak salah Bu Rini di summary session juga Pak Wawan. Nanti mungkin bisa diskusi di grup INACL ya. Ada beberapa rekan yang lain juga yang di summary session. Oke, baik. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Jika ada yang ingin didiskusikan lagi, boleh membuka mic-nya atau menyampaikan di kolom chat. Ini saya yang tanya deh, tapi mungkin nggak terlalu dalam. Ini kalau secara pelaksanaan menyusun makalah dan merunning programnya ini berapa lama nih Mas Samuel dan tim ini? Kalau untuk yang ini, jadi awal-awal juga kita nggak tahu kan berapa lama, tapi kalau kita bandingkan dengan IndoNLU, misalkan contohnya pre-training Indobird gitu ya, Indobird itu makan waktu sekitar seminggu sampai 2 minggu untuk pre-trainingnya saja. Nah, sedangkan kalau untuk Indobird dan IndoGPT itu mungkin perlu waktu hampir sebulan sih untuk pre-training untuk ukuran seperti ini. Nah, sebenarnya kemarin ini kita sempat mikir mau coba model yang lebih besar, tapi ternyata nggak sanggup videonya. Seperti itu. Lalu kalau untuk fine tuning sendiri itu lumayan lama sih, terutama untuk dataset seperti summarization yang datanya cukup banyak, dan untuk translation yang religion gitu itu lumayan besar datasetnya. Itu mungkin perlu waktu sekitar ya sehari lah gitu, tapi itu pakainya lumayan banyak sih, kayak 8 GPU V100 untuk fine tuning. Jadi kalau dibandingkan sama Indonesia ini resource-nya jauh lebih besar sih untuk di compute gitu. Tapi boleh nanya sedikit tentang detail yang tadi. Untuk pre-trainingnya, mesinnya berapa GPU juga ya? Untuk pre-training kita menggunakan sama sih 8 GPU V100. Itu basically kita pakai dari GCP untuk menggunakan kita menggunakan satu GPU pod waktu itu untuk 8 GPU V100 ya perlu sebulan ya? Oh. Oke. Untuk pre-training ya perlu 1 bulan, kurang lebih 3 minggu. Luar biasa juga ya. Oke. Makanya ini kolaborasinya lumayan besar karena ya sebenarnya cukup resourceful sekali. Boleh tahu nggak itu 8 GPU V100-nya itu mesin dari grupnya dari siapa gitu? Maksudnya dari TBK atau dari Hong Kong University? Kalau untuk resource computing itu kita dari company itu dari industri. Pertama yang untuk Indobird itu kita pakai resource dari Gojek. Kalau untuk yang IndoGPT itu kita pakai resource dari DeepMind. Oke. Thank you infonya.
Ini ada pertanyaan di chat dari Bulia. Apakah ada alasan tersendiri Indo T5-nya tidak sekalian dibuat? Itu pertanyaan yang menarik. Jadi kalau dari saya sendiri itu sebenarnya waktu itu kita mencarinya ya karena masalah resource itu limited, sehingga kita berpikir bagaimana caranya kita bisa mendapatkan variasi yang paling banyak dengan menggunakan resource yang ada gitu. Sehingga waktu itu kita memilihnya itu satu decoder only model which is DPT, dan encoder decoder model which is BART gitu. Sebenarnya sempat ada ide juga buat bikin T5, cuma kayak karena terlalu resourceful jadi kami batalkan. Seperti itu. Mungkin dari author lain juga ada yang mau menambahkan. Silahkan. Sama-sama. Seperti itu. Betul. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi sekaligus ya. Selamat atas rilisnya Indo NLG. Terima kasih atas presentasinya. Izin bertanya, apakah ketika membangun model Indo BART, Indo GPT, pernah ada eksperimen dengan pre-train korpus hanya bahasa Indonesia saja, Indo 4B saja? Ingin tahu seberapa besar pengaruhnya penggabungan data berbahasa Jawa dan Sunda ke data bahasa Indonesia untuk PTM pre-train model terhadap performansi monolingual task bahasa Indonesia seperti summarization, question answering. Apakah justru menurunkan performa atau tidak? Mungkin antara digabung atau dipisah gitu. Untuk yang terakhir itu pernah dilihat nggak, Mas? Mungkin bedanya itu bisa dilihat dari ini ya. Kita nggak pernah latih yang Indonesia saja, tapi kita ada dua eksperimen terkait Indo-BART V1 sama yang V2. Nah, yang V2 itu basically kita punya data yang untuk yang V1 itu kita hanya punya data sekitar 1-2% untuk bahasa lokal, sedangkan untuk yang V2 itu kita punya data kalau nggak salah sekitar 8% untuk bahasa Jawa dan bahasa Sunda untuk jadi kita bisa lihat pengaruh dari local language itu lebih besar gitu untuk yang itu. Nah, kalau dari hasil eksperimen sendiri untuk local language untuk meningkatnya lumayan jauh. I think kita state juga kota di papernya. Lalu kalau untuk yang bahasa Indonesia saja itu sebenarnya agak mirip tapi agak turun sedikit sih. Kalau dilihat untuk secara umum di task summarization gitu, task yang QA itu agak turun sedikit, tapi turunnya pun nggak banyak, mungkin sekitar kayak 1-2 poin F1 gitu skor. Bisa lihat dari sana. Oke, seperti itu. Pak Rahmat, ada yang mau disampaikan? Oke, saya nggak ada, katanya kita lanjut lagi ya. Dari Daren, sebelumnya terima kasih atas presentasinya. Pertama, kalau boleh tahu kira-kira berapa cost training model Indo NLG-nya? Kalau mau bikin sendiri gitu ya, kira-kira. Yang kedua, saya sempat melakukan pengujian untuk fine-tune Indo NLG terhadap task Q&A, namun ketika fitting model dengan forward function yang ada di repo, terdapat kendala bahwasanya tidak menerima argumen berupa labels. Apakah ada langkah yang dilewati? Terima kasih. Ini menarik. Yang pertama sebenarnya dulu kita ada estimasi cost-nya, tapi saya juga kurang agak lupa berapa. Mungkin sekitar 10.000 sampai 20.000 USD gitu kali ya per model, kurang lebih. Tapi kita juga nggak ingat berapa karena pada akhirnya resource-nya itu kan di tackle oleh company, sehingga kita tidak terlalu memperhitungkan cost-nya dari sisi kami sendiri yang mengerjakan. Lalu kalau untuk yang nomor 2, menarik. Saya juga nggak tahu kenapa, mungkin kita bisa bahas di luar ini karena itu sebenarnya cukup teknikal. Nanti bisa kontak aja lewat GitHub repository atau langsung email aja ke kita mungkin. Karena itu cukup teknis. Baik, terima kasih atas insight-nya. Ya, jadi sebenarnya ini tugas akhir kuliah juga. Ya. Oke, menarik. Ya, nanti kita bisa bahas. Biasanya banyak juga yang nanya-nanya ke kita atau mau ini gimana cara ini boleh nanti bisa dibahas.
dikirim saja di GitHub atau di email ke kami. Oke. Terima kasih. Thank you. Oke, ini ada lagi dari Bu Erna ya. Kalau model ini digunakan untuk summarization text lama, misalnya bahasa Jawa lama yang pakai fono coroko, apakah memungkinkan? Saya sendiri tidak familiar dengan bahasa Jawa lama. Tapi sepertinya itu karena kita tidak explore, sebenarnya itu jadi penelitian eksplorasi yang menarik tersendiri, karena kemungkinan kan karakter setnya agak sedikit berbeda. Mungkin bisa jadi sebuah penelitian terkait dengan low resource language di bahasa Indonesia sih, dengan menggunakan model yang sudah dibangun gitu. Karena kami sendiri belum pernah mencobanya, tapi ini bisa menjadi sebuah permasalahan yang bisa diangkat tersendiri gitu, untuk bagaimana sih kita bisa handle untuk bahasa Jawa lama gitu. Ya, jadi coba. Kita juga nggak bisa memberikan jawaban untuk yang itu secara pasti. Cuma kalau misalkan mau membangun papernya dan nanti ada perlu ada bantuan terkait dengan sisi penggunaan dari analoginya, mungkin bisa ditanyakan ke kita nanti. Gitu. Dari mungkin dari Brian atau Genta ada atau ada yang mau tambahkan juga terkait ini, karena kan open question. Ya, silakan Mbak Karissa, Mas Brian, Mas Genta. Ya, tadi pertanyaannya menarik sih yang soal yang Ana Coroko itu ya. Kalau misalnya untuk tas yang ada karakter yang memang sebelumnya belum yang biasanya nggak dipakai, misalnya Ana Caraka itu kayaknya harus trainingnya juga dari awal lagi, dan mungkin ada metode lagi, mungkin metode yang bisa langsung, mungkin trainingnya bisa lanjut tapi tokenizer harus di extend. Tapi itu benar sih, itu menarik untuk dieksplor, karena kayak sampai sekarang juga tidak terlalu banyak yang explore hal tersebut, tapi mungkin itu related sama bahasa yang misalnya Hindi atau Sanskrit, tapi nggak tahu juga apakah ada yang overlap atau enggak karakternya, mungkin nggak overlap juga. Iya, baik Bapak dan Ibu yang lain, jika ingin mungkin membantu menanggapi, memberi komentar terkait pertanyaan yang disampaikan juga dipersilahkan. Sorry, mungkin nanggapin sedikit. Tadi ada yang menarik disebut Genta di Hindi Sanskrit. Apa di Hindi Sanskrit itu penelitiannya udah ada yang lumayan bagus untuk karakternya? Kalau untuk Hindi Sanskrit kayak perlu coba cek, mungkin ada Indic NLP ya, bisa jadi resource untuk eksplorasi. Kalau detailnya saya tidak tahu sih, karena memang ya mungkin perlu cari sendiri, eksplorasi di bahasa tersebut. Ya coba Indic NLP, sepertinya sih ada resource yang mereka juga publish papers, terus ada models juga. Ya menarik juga sih ya kalau sudah ada penelitian sebelumnya yang arahnya ke sana dan mirip ya. Iya. Ya, oke, terima kasih. Oke, apa Bapak dan Ibu di sini masih ada yang ingin didiskusikan? Ini ke depan Mas Samuel juga akan melanjutkan field yang ini, maksudnya area-area penelitian yang ini, atau sedang mengerjakan yang lain, Mas? Sebenarnya kalau terkait riset saya sendiri di USC, sebenarnya bukan untuk bahasa Indonesia sebenarnya. Sebenarnya saya ada kerjaan yang lain, bidangnya lebih ke biologi. Tapi sebenarnya saya melakukan, mungkin kami semua di sini ini lebih ke arah kayak apa ya, mungkin karena kita melihat ada problem di bahasa Indonesia dan kita ingin coba untuk, karena kita kebetulan ada cukup banyak koneksi dan sebagainya sih, kami rasa bisa membantu untuk NLP bahasa Indonesia sih. Jadi tujuannya benar-benar
lebih mencari social impact-nya daripada mencari fokus riset sebagai kayak untuk PhD gitu. Mungkin bukan itu secara social impact untuk Indonesia seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan bisa dipakai sih resource-nya sama banyak orang. Mas. Ini pasti bisa memunculkan banyak ide untuk yang lain ya. Setelah ini kita harus cepat-cepat coba untuk eksperimennya tadi. Kita coba minimal akses dan gunakan untuk task yang sedang kita kerjakan ya. Oke. Baik, dari Mas Genta ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau dari saya sih sudah sih. Mungkin kalau mau ada tambahan, ya semoga pekerjaannya berguna, dan kalau ya semoga ini jadi inisiasi buat pekerjaan-pekerjaan lainnya sih. Karena bahasa Indonesia juga banyak banget, tadi ada local languages ada 700 bahasa dan belum diekspor semua. Mungkin bisa jadi mungkin bisa punya ide untuk eksplorasi ke bahasa-bahasa lain. Mungkin saya nambahin juga dari Genta sedikit. Ya, jadi kalau sebenarnya kami juga ada diskusi dengan linguis dari Indonesia, yang benar-benar linguis. Dan basically ya dari untuk terkait dengan bahasa lokal ini sebenarnya itu kan coba untuk eksplorasi awal untuk bahasa lokal. Nah sebenarnya menurut kami bisa melihat ya kesulitan-kesulitan itu seperti apa. Pertama itu untuk pengumpulan dataset sendiri itu sangat sulit. Untuk resource seperti monolingual text data itu hampir tidak ada. Lalu untuk pembuatan task juga itu sepertinya sangat sulit, makanya kami pakai parallel corpus yang tersedia gitu. Nah, kalau menurut kami ini kedepannya itu akan menjadi sangat menarik karena di Indonesia ini sebenarnya cukup banyak local languages-nya. Lalu bahasa Indonesia sendiri itu kan berubah terus, dan itu kebanyakan agak sedikit code mixing antara bahasa lokal masing-masing dengan bahasa Indonesia sendiri. Nah, menurut saya itu jadi eksplorasi yang mungkin akan jadi menarik gitu. Kalau kita bisa menghandle colloquial task di mana ada campuran bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya. Karena itu benar-benar daerah yang kita seakan-akan selalu mengatakan kayak Indonesia dan NLP bahasa Indonesia gitu. Padahal ketika kita menggunakannya colloquial, biasanya kita akan nyampur dengan bahasa yang lain. Nah, menurut saya itu jadi potensi yang besar untuk eksplorasi ke sana. Dan harapannya mungkin nanti ada orang ya di future work bisa tampil caranya sana seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Samuel dan rekan-rekan tim. Ini fully nggak pernah ketemu langsung ya waktu nyusun paper, eksperimen gitu di tempat masing-masing aja ya Mas ya. Oh, ini menarik. Jadi sebelumnya saya sama Genta satu lab. Lalu Genta lulus dan pergi. Lalu kemudian ada Brian Willy di sebelah situ. Brian Willy itu sekarang sebenarnya saya sama Brian sekarang satu lab. Jadi Brian pindah dari industri kembali ke studi. Mungkin karena kebanyakan kerjain NLP bahasa Indonesia. Nah, mungkin nanti Karisa yang belum masuk, mungkin Karisa mau lewat ini juga bisa. Begitu. Nanti kita lihat. Kita lihat bagaimana ini aliran orang-orang di sini bagaimana. Ya. Oke. Ya, ya menarik sekali ya diskusi pagi ini. Saya juga bidangnya di NLG ya, di paraphrasing. Cuman memang di bahasa Inggris gitu ya, dan resource language seperti ini tuh memang sangat diperlukan ya ketika ingin mengembangkan kemampuan stokastiknya. Tadi sempat dilihat nggak dataset yang generatornya stokastik itu ada nggak Mas? Atau model yang
ketika hasil generatornya tuh stokastik gitu. Jadi dia nggak fix nggak fix chit-chat, nggak fix summary sessionnya itu nggak apa namanya. Jadi ketika di running ulang tuh beda gitu hasilnya. Oh, mungkin itu lebih ke ini ya, stokastisity dari decoding prosesnya ya berarti. Oh, itu Kalau kita sendiri sebenarnya nggak kita mencoba untuk menggunakan decodingnya standar aja dari untuk semuanya supaya fair. Jadi semua model menggunakan decoding strategi yang sama persis. Dan kita sendiri sebenarnya pernah untuk analisa yang apa tuh, kita ada tempat analisis saya bilang terkait dengan bias dan sebagainya. Terus sebenarnya kita coba untuk mengenerate ribuan sampel yang sama dari Indo-GPT saja. Nah, itu mungkin stokastisity di sana, dan kita bisa melihat di sana ada ya sedikit bisa terlihat sih sebenarnya ada sedikit macam bias gitu, kayak untuk sebuah bahasa sebuah untuk misalnya sebuah untuk agama tertentu gitu, mungkin ada sentimennya tuh agak gimana gitu, atau untuk yang lain tuh lebih gimana gitu, itu terlihat sih. Nah, mungkin di sana yang mungkin kalau terkait sama generation yang stokastik, mungkin kita bisa melihat kok di sana banyak variasi, tapi secara in general kalau kita lihat statistiknya secara lebih luas, kita bisa melihat bahwa ada tren tertentu sih di sana, kayak biasnya tuh terlihat gitu. Kayak kesini loh, seperti itu. Oke. Itu nanti yang mungkin kalau saya pribadi nanti akan coba lihat di sana ya, supaya siapa tahu bisa saya ambil untuk di riset saya sekarang. Oke, terima kasih Mas Samuel, Mas Genta. Mohon maaf tadi ketika memulainya agak sedikit terlambat. Nanti hasil rekamannya akan dipublish di YouTube. Semoga Bapak dan Ibu semuanya sehat dan kita setelah ini bisa mengembangkan apa yang disampaikan oleh Mas Samuel, Mas Brian, Mas Genta dan Mbak Karissa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya tutup acara bedah paper kita pagi ini. Saya Ridwan Ilyas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.